Bab 009. Astaga, apa ini karma? Sekian lama tidak ada yang bisa menolak pesonaku, dan sekarang aku yang terpesona olehnya. Batin Agra. Wina berjalan menjauh, Agra mengejar. Mulai sekarang kita adalah teman, kata Agra. Siapa bilang? Tanya Wina. Aku, barusan, kata Agra sembari memasang senyum lebar menampakkan gigi putihnya yang berbaris rapi. Wina mengelengkan kepala, tidak percaya di hari pertamanya sudah bertemu dengan laki-laki yang terlalu percaya diri. Melihat Wina menggelengkan kepala membuat Agra mengernyitkan alisnya. Ia tersenyum tidak percaya, mencibir dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Aku yang biasanya dikejar-kejar wanita kenapa harus terkesan dengan sikap sok jual mahalnya? Batin Agra. Jadi bagaimana, Wina? Agra kembali menghalangi jalan Wina, berdiri di depan Wina dengan senyum kudanya. Wina, just Wina. Oke. Wina menegaskan, tidak ada rona salah tingkah di wajahnya ketika harus berhadapan dengan Agra. Sesuatu yang biasanya terjadi ketika Agra menggoda wanita adalah wanita itu akan salah tingkah, dengan senyum dan pipi yang memerah. Tetapi hal itu tidak terjadi pada Wina. Sikap Wina justru membuat Agra semakin penasaran. Fine, Wina. Puas. Agra mengangkat kedua tangannya, mengernyitkan alisnya. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan sikap Wina. Minggir. Wina mengibaskan tangannya, menampakkan ekspresi tidak suka. Kenapa? Pertanyaan bodoh yang terlontar dari mulut Agra justru membuat Wina semakin jengkel. Agra gerisam, jika kau terus menghalangi jalanku, aku bukan hanya tidak mau berteman denganmu, tetapi juga tidak akan pernah menyebut namamu lagi. Wina menegaskan intonasi, lagi, seolah memberi ancaman yang tidak bisa diabaikan oleh Agra. Kenapa? Aku hanya memintamu untuk menjadi temanku, kata Agra. Hanya ada dua alasan, Agra, kata Wina. Sebutkan, jika alasan itu bisa aku terima. Aku akan pergi dari jalanmu. Agra melipat kedua tangannya di dada. Wina hanya menarik napas panjang. Alasan pertama, laki-laki dan perempuan tidak akan pernah bisa hanya menjalin sebuah hubungan pertemanan. Setelah pertemanan terjalin lalu apa? Ada keinginan untuk saling memiliki satu sama lain. Bukan sebagai teman, tetapi lebih dari itu. Tidak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berakhir pada keinginan untuk saling memiliki. Wina menggelengkan kepalanya, memberi isyarat jika pendapatnya adalah sebuah kebenaran yang harus diterima oleh Agra. Agra masih melipat kedua tangannya lalu menganggukkan kepala pelan. Yang kedua, belum sempat Wina mengatakan alasan kedua, Agra sudah menyambar memotong kalimat yang akan diucapkan Wina. Tunggu dulu, Wina. Sebelum kau mengatakan alasan keduamu, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Agra tersenyum, Wina melihat ada seringai mencurigakan dari senyum Agra. Tetapi Wina menepisnya. Silakan, kata Wina. Kau benar, Wina. Tidak ada pertemanan yang tidak mengharapkan kedekatan yang lebih, lalu apa salahnya? Aku lajang, kau lajang, kita sama-sama lajang. Apa salahnya jika setelah jalinan pertemanan di antara kita akan terjalin perasaan cinta untuk saling memiliki? Kata Agra enteng. Wina berdecak kagum tidak percaya ada laki-laki yang baru pertama kali bertemu sudah menyusahkannya. Sudah berapa banyak wanita yang berhasil tertipu oleh kata-kata manismu, Agra? Tanya Wina. Tidak ada, jawab Agra. Kemarilah. Wina menggerakkan tangannya meminta Agra untuk mendekat. Agra tersenyum puas. Tidak akan ada wanita yang bisa menolak pesonaku. Batin Agra. Agra merapikan rambutnya, melayangkan senyum paling mematikan yang bisa melumpuhkan wanita-wanita yang menjadi targetnya lalu mendekatkan wajahnya. Apa kau pikir aku ini bodoh? Sampai percaya dengan kata-kata yang kau ucapkan? Aku tidak buta, Agra. Aku masih bisa membedakan laki-laki seperti apa dirimu. Jika kau berpikir bisa merayu aku dengan wajahmu itu, kau hanya sedang membuang waktumu. Karena aku tidak tertarik dengan wajah sok manismu itu, minggir. Kata Wina. Agra melongo. Wah,
Hahaha. Agra terbahak, benar-benar tidak bisa dipercaya ada wanita yang seperti Wina. Kalimat yang baru menggema di telinganya seperti pukulan berat yang menghantam hatinya. Tapi Agra suka itu. Kau masih tidak mau menyingkir dari jalanku? Tanya Wina. Oke, tapi jawab dulu pertanyaanku. Memangnya kenapa jika pertemanan di antara kita pada akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta? Kau punya kekasih? Atau kau sudah menikah, Wina? Agra menatap Wina penuh selidik. Wina terdiam, seketika pandangan matanya melayang jauh. Kau terlalu menyusahkan aku, Faro. Aku sudah menikah, tetapi tidak bisa mengakui pernikahanku. Aku tidak mengakui pernikahanku, tetapi aku sudah menikah. Sepertinya kau benar-benar menempatkan aku di tebing yang tinggi. Batin Wina. Wina menarik napas panjang dan menghembuskan perlahan. Tidak, aku tidak punya kekasih dan aku belum menikah. Tetapi kuperingatkan, aku tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun. Kata Wina. Kau yang memintaku menutupi pernikahan kita, Faro. Kau juga yang akan menyesalinya. Batin Wina. Agra tersenyum puas mendengar jawaban yang keluar dari mulut Wina. Bagaimana tidak, jawaban Wina adalah peluang bagi Agra untuk melancarkan misinya. Menghujani Wina dengan segala pesona yang dimilikinya, sampai pada akhirnya Wina berada dalam genggaman tangan Agra. Siapa yang tahu, Wina? Rencana Tuhan tidak bisa ditebak olehmu. Kata Agra. Apa maksudmu, Agra? Tanya Wina. Tidak ada. Agra mengangkat kedua tangan dan bahunya. Lalu alasan kedua? Tanya Agra. Aku tidak suka terlibat masalah. Kau tahu pasti apa yang aku maksud, Agra. Ada banyak wanita yang tidak akan suka dengan kedekatan kita. Aku hanya ingin lulus dari kampus dengan nilai baik, tidak terlibat dengan kisah romansamu itu. Wina menggelengkan kepalanya. Jadi minggir dari jalanku, Agra. Kau tahu, Wina, seorang pemburu tidak akan berhenti berburu sampai bisa menaklukkan buruannya. Kata Agra. Jadi maksudmu kau adalah sang pemburu dan aku adalah buruanmu, begitu? Tanya Wina. Apa kau tidak yakin pemburu itu bisa menaklukkan buruannya? Agra balik bertanya. Kau bisa, jika buruanmu bukan aku. Jika itu aku, sebelum kau berhasil membidikkan panah dan menaklukkan aku, mungkin aku sudah berlari terlalu jauh dari jangkauan anak panahmu. Bahkan kau tidak akan bisa melihat bayanganku sekalipun. Kau mengerti maksudku, Agra? Wina tersenyum, senyum yang tidak bisa diartikan maknanya. Sebelum kau menghilang dari pandangan mataku, aku akan membuatmu jatuh dalam genggaman tanganku, Wina. Semakin kau menolak, semakin aku bersemangat. Batin Agra. Baiklah, tetapi aku tidak akan pergi dari hadapanmu sebelum kau menjabat tanganku. Jadi mari kita berteman. Agra mengulurkan tangannya. Tidak mau. Wina mencoba menghindari Agra. Namun di luar dugaan, Agra menggenggam pergelangan tangan Wina. Mendekatkan wajahnya dan berbisik di telinga Wina. Jika kau tidak menyambut uluran tanganku, maka aku akan menggandeng tanganmu masuk ke dalam kelas dan mengenalkanmu sebagai kekasihku. Bagaimana? Tuhan, apa lagi ini? Apa belum cukup satu laki-laki yang mempersulit hidupku? Di rumah ada Alvaro Wirawan yang semena-mena dan di sini ada Agra Grisam yang keras kepala. Sepertinya hidupku tidak akan tenang di antara dua laki-laki ini. Batin Wina. Baiklah, lepaskan tanganku, kata Wina. Teman. Agra mengulurkan tangannya. Meski terpaksa akhirnya Wina menjabat uluran tangan Agra. Agra tersenyum puas. Kita lihat, Wina, apakah Tuhan akan membiarkan pertemanan ini atau mengubahnya menjadi jalinan yang lebih erat di antara kita. Batin Agra. Baiklah, ayo jalan. Dalam sekejap Agra sudah berpindah di samping Wina. Keduanya kembali mengayun langkah. Wina dengan raut wajah kesal dan Agra dengan raut wajah bahagia. Pemandangan yang jelas berbanding terbalik. Nah ini kelas kita, kata Agra. Wina menghentikan langkahnya. Ada ketakutan yang tiba-tiba kembali menyergap hatinya. Jangan takut, Wina. Tegakkan wajahmu, dan berjalanlah lurus. Kau mau aku bantu? Agra mengulurkan tangannya.
Tidak, terima kasih. Wina menarik napas berat. Ia mencoba melangkah masuk. Riuh, sorak-sorai menggema di telinganya. Salah seorang mahasiswa berteriak, menyambut kedatangan Wina dengan kalimat yang menohok. Yo, tuan muda kita sudah ganti selera rupanya. Kira-kira akan bertahan berapa lama, Agra? 1 minggu, 1 bulan. Kalau model seperti ini, mungkin hanya 3 hari. Seisi kelas tertawa terbahak, melemparkan pandangan penuh cemooh. Brak, Agra menendang salah satu kursi. Berlari menghampiri temannya, mencengkram kerah baju temannya. Hampir saja tinjunya melayang. Hei, men, santai. Salah seorang teman berusaha melerai. Gio, jika mulutmu tidak bisa dikendalikan, aku tidak hanya akan menghajarmu, aku bisa membuatmu keluar dari kampus ini. Kau tentu tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Agra melepaskan cengkraman tangannya, mendorong kasar tubuh laki-laki yang dipanggil Gio sampai hampir tersungkur membenturi, timbahnya cukup baik. Cekatan tangannya meraih ujung meja dan menjadikannya tumpuan. Sorry, Gra. Gio terduduk lemas, menundukkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan yang dalam. Siapa yang berani berurusan dengan Agra Grisam? Tidak ada. Begitupun dengan Gio, namun kali ini Gio merasa heran. Laki-laki dengan track record playboy kelas kakap itu pada dasarnya tidak pernah peduli dengan wanita yang dikencaninya. Terkadang teman-teman Agra bersikap kekanakan dengan membandingkan kecantikan, kekuasaan, bahkan profesi. Tapi wanita ini siapa? Hanya perempuan biasa dengan pakaian murahan dan wajah yang jauh dari polesan make up. Mengapa Agra harus mati-matian membela wanita itu? Seperti itu sekelumat pikiran yang berkecamuk di kepala Gio. Agra berjalan mendekati salah satu kursi yang sudah ditempati. Alan, pindah. Agra melemparkan senyum ke arah wanita yang dipanggilnya dengan sebutan Alan. Alan adalah salah satu anak orang kaya yang juga ikut andil mendanai kampus milik keluarga Agra. Alan menggigit bibirnya, meremas gaun mahal yang dikenakannya. Meski tidak terima dengan perlakuan Agra, Alan tidak bisa berbuat apa-apa. Alan bangkit dari tempat duduknya, belum sempat Alan melangkah untuk mengosongkan bangku itu. Wina sudah menahannya. Tidak perlu, siapa tadi namamu? Alan. Wina melemparkan senyum ke arah Alan, namun niat baik Wina dibalas cibiran oleh Alan. Kau tidak perlu pindah, Alan. Dari awal ini tempatmu, bukan? Seorang pendatang tidak berhak mengambil tempat orang lain. Wina memutar kepalanya, menyapu bersih seisi ruangan. Wina tersenyum karena menemukan tempat duduk yang masih kosong. Wina berjalan mendekati bangku itu. Apa bangku ini kosong? Tanya Wina. Wanita itu hanya mengangguk, menggeser tubuhnya dan membetulkan posisi kacamata yang terduduk rapi di atas hidungnya. Wina tersenyum, meletakkan tasnya di atas meja dan mengulurkan tangan. Hai, aku, Wina. Kau, aku, Alisa, senang bertemu denganmu. Wanita yang menyebut dirinya Alisa hanya menunduk, memperkenalkan dirinya dengan suara terbata, lalu menjabat uluran tangan Wina dengan tangan bergetar. Melihat tangan Alisa yang bergetar tentu membuat Wina penasaran. Kau sakit, Alisa? Wajahmu terlihat pucat, kata Wina. Aku baik-baik saja, Ki Dotnar, kata Alisa. Samar suara Sumbang mulai bersautan. Dia duduk di samping Alisa. Cocok sih. Tidak tahu diuntung, padahal Agra sudah berniat baik. Alan masih beruntung, sih. Apanya yang beruntung? Alan sudah lama menjatuhkan hatinya kepada Agra. Tapi Agra tidak pernah melirik Alan sedikit pun. Kenapa dia harus duduk di samping si cupu ya? Cocok, kan? Jangan-jangan mereka berdua sama-sama mahasiswa yang dapat belas kasihan keluarga Agra. Beasiswa, maksudmu? Ya, semacamnya. Cih, sudah cukup dengan satu mahasiswi miskin. Ini malah bertambah satu lagi. Dari suara-suara itu Wina bisa menarik kesimpulan jika Alisa adalah mahasiswi yang mendapatkan beasiswa sehingga bisa menempuh pendidikan di kampus bergengsi. Brak.
Lagi Agra menggebrak meja. Seketika suasana menjadi hening, tidak terdengar sepatah kata pun. Ki, Dotnar, sebaiknya kau tidak duduk di sebelahku. Aku takut kau akan ikut mengalami kesulitan di kampus ini jika berdekatan denganku. Alisa kembali membetulkan kacamatanya. Tidak apa-apa, Alisa. Kau tidak perlu khawatir. Wina tersenyum sembari menggenggam tangan Alisa. Di sudut lain Agra sedang duduk sembari mengepalkan tangannya, sesekali memukulkan tangannya ke atas tumpukan buku. Agra kesal bukan main, tidak ada satupun dari niat baiknya yang dianggap oleh Wina. Wina bukan hanya tidak mengucapkan terima kasih, tetapi menolak semua niat baiknya. Agra tidak tahan lagi, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati meja Wina. Alisa, bisa minggir sebentar. Aku ada perlu dengan Wina, kata Agra. Ah, baiklah. Alisa bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menjauh dari Agra. Mau apa lagi, Agra? Wina bertanya tanpa basa-basi, terlihat jelas wajahnya menampakkan ekspresi tidak senang dengan keberadaan Agra. Sabar, Wina. Belum juga duduk. Agra menarik kursi milik Alisa dan duduk di samping Wina. Seisi ruangan hanya menatap tajam, begitu banyak pasang mata yang heran dengan sikap Agra. Terlebih Allen, ia menggigit bibirnya dan meremas kuat gaun yang dikenakannya. Allen terus menggerutu di dalam hati tanpa bisa menyuarakannya. Sialan, kenapa Agra bisa mendekati wanita miskin ini? Kalau sainganku seorang model, aku masih bisa terima. Tapi dia cuma gadis kampungan. Tentu tidak bisa dibandingkan denganku. Aku mencoba membantumu, Wina. Duduk di sebelahku adalah sebuah kesempatan langka yang setiap gadis inginkan, dan kau bukan hanya menolak niat baikku, tapi tidak memandangku sedikit pun. Agra memutar tubuhnya, menatap tajam Wina seolah memberi isyarat agar Wina segera menjawab semua kegelisahan hatinya. Coba kau pikirkan, Agra. Seandainya aku masuk ke dalam kelas ini sendiri, apakah temanmu yang bernama Gio akan berkata demikian? Menargetkan aku sebagai sasaran kalimat kasarnya. Atau seandainya kau tidak ikut campur dengan urusan tempat dudukku, apakah mungkin Alan akan menatapku penuh kebencian? Pada dasarnya, semua orang yang ada di sini hanya tidak suka dengan kedekatan kita berdua, Agra, kata Wina. Agra mencibir. Jadi maksudmu dalam hal ini aku yang bersalah? Wina memutar tubuhnya, kini keduanya saling beradu tatap. 50-50. Wina kembali memutar tubuhnya. Maksudmu? Agra menarik tangan Wina, memaksa Wina untuk menatap matanya. Jangan abaikan aku, Wina. Aku sedang bicara denganmu. Nada suara Agra terdengar lebih serius dari sebelumnya. Wina menghela napas panjang dan menghembuskan perlahan. Dalam hal ini kau bersalah dan aku juga bersalah. Sudahlah, Agra, ada berapa banyak wanita yang sudah kau dekati, atau mungkin sudah kau kencani? Maka sebanyak itu pula orang yang akan membenciku. Ada berapa banyak wanita yang mengharapkan cintamu? Maka sebanyak itu pula orang yang akan menganggapku sebagai saingan. Kita hanya berteman, Wina. Just friend, kata Agra. Apakah mereka peduli? Tidak, Agra. Mereka tidak akan peduli. Mereka hanya butuh pembenaran bukan kenyataan. Tidak peduli aku temanmu atau kekasihmu, di mata mereka akan terlihat sama saja. Aku adalah penghalang tujuan mereka, dan biasanya untuk mencapai tujuan. Apa yang akan mereka lakukan? Menghancurkan penghalang itu. Sampai di sini kau sudah cukup mengerti maksudku. Wina berusaha menjelaskan. Agra terdiam, mencoba mencerna kalimat yang diucapkan Wina. Meski sekeras apapun Agra menolak, namun apa yang diucapkan Wina adalah sebuah kebenaran. Agra bangkit dari tempat duduknya, menendang kasar kursi milik Alisa. Dari balik pintu seorang wanita berusia 40 tahunan masuk ke dalam kelas. Selamat pagi semuanya, sapa wanita itu. Pagi, Bu Jessica, jawab seisi ruangan serentak, tak terkecuali Wina. Oh, kita kedatangan mahasiswi baru. Silakan berdiri, dan perkenalkan dirimu, kata Jessica, dosen yang akan memberi materi pagi ini.
Wina berdiri, berjalan ke depan. Ia tersenyum dan mengangguk sopan ke arah Jessica. Selamat pagi, semuanya. Perkenalkan, namaku Wina Azahra. Aku pindahan dari kampus S. Senang bisa berkenalan dengan kalian, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Wina tersenyum, menyapu bersih pandangan mata yang tertuju padanya. Azahra, bukan nama keluarga besar, Cih. Alan mencemooh. Beasiswa ya? Ah, apa belum cukup noda hitam yang dibawa Alisa? Sekarang kelas ini kembali dikotori olehnya. Beberapa mahasiswi lain ikut menanggapi. Agra terdiam, tidak ambil bagian. Tidak membela, tidak membenarkan. Hatinya masih kesal karena perlakuan Wina. Hei kamu, masuk ke kampus mahal seperti ini karena apa? Beasiswa, peliharaan omong, atau istri muda seorang pengusaha? Pertanyaan yang datang bak petir di siang bolong yang menyambar tubuh Wina. Bukan karena Wina takut menjawab pertanyaan itu, melainkan Wina tidak memiliki jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Sebentar, ibu cek dulu berkas-berkas milikmu, Wina. Jessica menepuk bahu Wina, berjalan mendekati meja dan meraih beberapa berkas. Ya Tuhan, jika Bu Jessica melihat nama Alvaro Wirawan, bagaimana? Aku sudah berjanji untuk menutupi pernikahan ini. Batin Wina. Kau cukup pintar, Wina. Ternyata kau masuk ke kampus ini dari jalur beasiswa. Baiklah, kau boleh kembali ke tempatmu, kata Jessica. Dek, beasiswa, apa maksudnya ini? Batin Wina.